Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, hidayahnya, serta nikmatnya sehingga kita bisa melakukan pembelajaran pada hari ini. Dan pada hari ini bagaimana kabarnya? Apakah sehat-sehat semua? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan pembelajaran pada hari ini. Dan pada hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi informatika kelas 10 di SMA dengan judul yaitu integrasi Microsoft Office. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran pada hari ini berjalan dengan maksimal. Terima kasih. Baik, kita mulai saja langsung pembelajaran kita terkait dengan integrasi Microsoft Office. Kompetensi dasar yang akan kita lalui dalam pembelajaran ini yaitu mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, yaitu pengolah kata, pengolah angka, dan presentasi itu di KD 3.1. Kemudian di KD 4.1.1 yaitu KD keterampilan itu membuat laporan yang membutuhkan integrasi objek berupa teks, data dalam bentuk angka maupun visualisasi chart atau grafik, gambar, dan foto. Dan KD 4.2.1-nya adalah memakai fitur lanjut aplikasi Office. Pada era komputerisasi seperti saat ini, kalian mungkin sudah tidak asing lagi terhadap aplikasi Office. Aplikasi Office umumnya terdiri atas aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah angka, dan aplikasi untuk presentasi. Setiap aplikasi tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Namun sebenarnya, ketiga aplikasi tersebut dapat diintegrasikan. Oleh karena itu, pada bab ini, kalian akan membahas bagaimana mengintegrasikan aplikasi Office. Aplikasi Office itu diciptakan menyesuaikan kebutuhan perkantoran, sesuai dengan nama Office yang dalam bahasa Indonesia berarti kantor. Aplikasi ini berisi paket-paket berkantoran. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang telah menciptakan aplikasi Office, mulai dari aplikasi Office yang gratis untuk digunakan sampai dengan aplikasi yang berbayar. Contoh aplikasi Office yang gratis untuk digunakan adalah OpenOffice, SoftMaker, FreeOffice, LibreOffice, WPS Office, Zoho, Zoho Docs, Google Docs, dan iWork. Aplikasi Office tersebut rata-rata sudah bisa untuk membuat dokumen, tulisan, spreadsheet, presentasi, grafis, dan database. Adapun aplikasi Office berbayar yang sudah terkenal dan biasanya sudah menyatu dengan sistem operasi adalah Microsoft Office. Paket aplikasi yang terdapat dalam program Microsoft Office antara lain Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio, Microsoft Access, Microsoft Outlook, Microsoft Publisher, dan Microsoft InfoPad. Di antara semua paket aplikasi Microsoft Office tersebut, yang paling digemari dan sangat terkenal adalah Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint. Beberapa versi dari Microsoft Office yang masih banyak digunakan saat ini antara lain Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, dan yang terakhir sampai sekarang adalah Microsoft Office 2019. Jenis aplikasi Microsoft Office itu yang populer saat ini, yaitu yang pertama adalah Microsoft Word, yang kedua adalah Microsoft Excel, dan yang ketiga adalah Microsoft PowerPoint. Yang pertama adalah Microsoft Word. Microsoft Word itu merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata. Sesuai dengan fungsinya, semua pekerjaan yang berhubungan dengan pengolah kata dapat dilakukan dengan aplikasi ini. Misalnya membuat surat, membuat tabel, membuat tulisan dengan berbagai variasi, memasukkan gambar, dan membuat dokumen. Manfaat yang didapat dengan menggunakan Microsoft
Di antaranya adalah memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan, menghemat waktu dalam pekerjaan, serta menghemat kertas dan biaya. Yang kedua adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi perangkat lunak berjenis spreadsheet yang dirancang untuk mengolah angka atau data. Fungsinya Microsoft Excel diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membuat laporan keuangan, menyajikan data dalam bentuk tabel, melakukan operasi perkalian dan pembagian dengan cepat, menghitung kurs mata uang, membuat grafik dan tabel dari suatu perhitungan, kemudian membuat diagram, membantu kita dalam menyelesaikan soal-soal logika dan matematika, dan yang terakhir adalah menyajikan data secara tepat, rapi, dan akurat. Sedangkan manfaat dari Microsoft Excel diantaranya adalah memudahkan untuk membuat rumus yang sulit dan variatif. Fitur grafik data memberikan kemudahan dalam proses menganalisis data dalam bentuk tabel maupun grafik. Jika terjadi kesalahan penghitungan pada tahapan tertentu, dapat diketahui secara mudah menggunakan fasilitas trace and error. Sedangkan yang keempat, jumlah baris dan kolom yang sangat banyak akan memudahkan ketika menginput data dalam jumlah yang sangat banyak. Yang ketiga adalah Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan sebuah program komputer yang banyak digunakan sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Beberapa fungsi dari aplikasi Microsoft PowerPoint diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sarana untuk mempermudah presentasi, membuat materi presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer, membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi, serta template desain yang akan digunakan, serta mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Sedangkan Microsoft PowerPoint itu memberikan banyak kemudahan kepada pengguna dalam menyiapkan presentasi. Manfaatnya pun yang bisa didapatkan dari aplikasi ini diantaranya sebagai berikut, yaitu memudahkan presentator mempresentasikan informasi. Yang kedua, membuat proses presentasi lebih tersusun. Yang ketiga, membantu mengorganisasi informasi presentasi. Yang keempat, materi yang disampaikan menjadi mudah untuk dimengerti. Dan yang kelima, tampilan lengkap dan menarik memberi kesan baik saat presentasi. Integrasi antar aplikasi Microsoft Office. Setelah mengetahui fungsi-fungsi dan manfaat dari aplikasi Microsoft Office yang cukup populer digunakan dalam banyak aktivitas, ternyata semua fungsi-fungsi yang dimiliki oleh setiap aplikasi dapat diintegrasikan. Integrasi artinya mengaitkan data antar subsistem sehingga data dari sistem tersebut dapat digunakan di sistem yang lain. Seperti contoh, data pada Microsoft Excel ditautkan dengan dokumen Microsoft Word dalam pembuatan surat, atau data di Microsoft Excel ditautkan dengan presentasi pada PowerPoint dalam menampilkan grafik dan tabel. Kedua contoh tersebut merupakan contoh implementasi dari integrasi Kedua contoh tersebut merupakan contoh implementasi dari integrasi antar aplikasi di Microsoft Office. Microsoft Excel itu digunakan sebagai media database atau objek untuk disajikan dalam dokumen atau presentasi. Nah, berikut contoh penerapan integrasi pada Microsoft Office, yaitu yang pertama adalah integrasi Microsoft Excel dengan Microsoft Word. Dalam kehidupan sehari-hari, sering ditemukan kondisi ketika hendak menyalin data yang ada pada file Microsoft Excel untuk disajikan ke dalam file Microsoft Word. Misalnya, saat membuat laporan, surat, makalah, dan artikel. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pekerjaan dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Berikut merupakan contoh cara mengimplementasikan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan integrasi antar Microsoft Word dan Microsoft Excel. Langkah-langkah membuat grafik dengan menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Yang pertama adalah kita buka
program aplikasi Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Kita buka Microsoft Word-nya. Nah, setelah Microsoft Word terbuka, maka langkah berikutnya adalah klik menu Insert, kemudian pilih Chart, lalu akan nampil menu-menu chartnya atau grafiknya. Kemudian kita pilih chart atau grafik sesuai tugas yang diberikan oleh kita. Biasanya kita pilih kolom. Nah, di kolom ini kita pilih yang cluster kolom, ya. Setelah pilih cluster kolom, boleh yang lainnya ya, sesuai dengan tugas yang diberikan. Setelah pilih cluster kolom, oke. Nah, maka tampil seperti ini. Kemudian dari sini ada dua aplikasi, yaitu aplikasi Microsoft Word dan aplikasi Microsoft Excel. Kita akan mengintegrasikan antara aplikasi Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Nah, dari tabel tersebut kita akan rubah. Kategori 1 misalnya kita ganti nama, yaitu misalnya hari. Kategori 2 kita rubah menjadi Ferdi. Kategori 3 kita rubah menjadi Dian. Dan kategori 4 kita rubah menjadi Lina. Nah, kita rubah kategorinya, maka di sini juga akan berubah. Ya, otomatis akan berubah. Kemudian seri satunya kita rubah menjadi matematika. Mata pelajarannya. Kemudian series 2 kita rubah menjadi biologi. Series ketiga kita rubah menjadi fisika misalnya. Nah, kalian perhatikan di sini untuk seriesnya juga sudah berubah, kategorinya sudah berubah. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Si hari matematika mendapat nilai 50 misalnya. Ferdi mendapat 60, Dian mendapat 75, dan Lina mendapat 65. Itu nilainya. Kemudian dari nilai biologi, si hari mendapatkan nilai 80, Ferdi mendapatkan 75, Dian mendapatkan 90, dan Lina mendapatkan 85. Kemudian mata pelajaran fisika, hari mendapatkan 75, Ferdi mendapatkan nilai 65, Dian mendapatkan 80, dan Lina mendapatkan 80 misalnya. Lalu dari tabel tersebut yang sudah ditentukan oleh Microsoft Excel, bisakah kita menambahkan? Bisa. Bisanya yang kelima kita tambahkan Rohman. Nah, akan menambahkan nama Rohman di sini dengan nilai 70, 78, 75 gitu. Lalu apakah bisa menambahkan mata pelajarannya di sini? Kita coba, misalnya mata pelajaran sejarah. Nah, otomatis di sini akan menambah. Kita coba 60, 80, 85, 78. Jadi segala perubahan grafik di sini tergantung data yang ada di sini. Nah, kalau sudah selesai, maka Microsoft Excel ini kita tinggal keluarkan. Nah, jadilah chart yang ada di sini. Ya, ini chartnya. Chartnya bisa kita geserkan kalau sudah ditentukan in front of tag-nya misalnya. Ya, ini kemudian kita tinggal menambahkan teks di atasnya, judul di atasnya. Maka pilih menu Insert, Shape, kemudian pilih yang text box ya. Misalnya klik di sini. Maaf, kita ulangi lagi. Di sininya kita masukkan data nilai ujian nasional siswa misalnya.
data nilai ujian nasional siswa misalnya ya, kita blok, kemudian pilih home, kita tebalkan dan kita besarkan, kemudian kita tengahkan, maka akan ada judulnya di sini. Kemudian kalau kita ingin mengedit data ini, bagaimana caranya? Kalau ingin mengedit data ini, misalnya mata pelajarannya salah gitu misalnya, maka kita tinggal klik kanan, kemudian pilih edit data. Ya, edit data. Misalnya mata pelajaran bukan fisika ini, tapi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, maka berubah bahasa Indonesia. Kemudian nilainya Rohman bukan 70 untuk matematika, melainkan 80. Tuh. Atau kita ingin nambahkan namanya. Namanya kita rubahkan menjadi Halimah. Nilainya 70. Tuh. Jadi atau ingin kita hapus, untuk Lina dihapus misalnya. Ya. Dihapus, kemudian kita pilih delete rows kalau dia akan hapus. Nah, begitu. Jadi kalau untuk mengedit dan sebagainya itu dari sini. Demikian tadi materi kita terkait dengan integrasi aplikasi Microsoft Office. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.